Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like di bawah ya guys. Terus jangan lupa buat diaktifin notifikasinya biar gak ketinggalan videonya aku lainnya. Check it out. Hai guys, berjumpa kembali dengan aku Kabar Pamungkas. Kali ini aku melakukan tanya jawab bersama Pak Rizal tentang cerita agama menghafal Al-Quran. Jadi kali ini Pak Rizal aku nanya tentang cerita Al-Quran dan menghadapi menghafal Al-Quran. Oke, sekarang akan diajukan oleh Pak Rizal untuk membacakan pertanyaannya. Oke, Pak Rizal akan lanjut ke pertanyaannya saja ya. Ya, yang pertama pertanyaannya, Gama kan pernah belajar Al-Quran. Gama belajar Al-Qurannya di mana? Di sekolahnya. Di sekolah apa namanya? Di SMK Imam. Di SMK? Imam. Berapa tahun Gama belajar Al-Quran? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Setelah lulus SMK masih belajar Al-Quran juga nggak? Iya. Di mana itu belajarnya? LKP ini ya. Oh, di LKP-nya. Kalau setelah lulus di belajarnya di LKP Nurul Imam. LKP itu apa, Mas? Lembaga khusus pelatihan. Lembaga khusus pelatihan atau? Iya, pelatihannya. Oh, oke. Di LKP Nurul Imam berapa lama belajarnya? Soalnya 3 tahun ya. 3 tahun juga. Iya. Lama ya? Iya. Kalau di LKP Nurul Imam itu belajar Al-Quran tentang apa saja, Mas? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Yasan, tafsir Asadi. Wih, belajar tafsir Quran. Oh, tafsir Quran itu apa, Mas? Penjelasan ayat-ayatnya. Penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Oh, seperti itu ya. Selain belajar tafsir di Nurul Imam, Gama belajar apa lagi tentang Al-Quran? Setelah itu ada belajar tajwid. Belajar tajwid juga. Tajwid itu seperti apa pelajaran? IFA. Oh, IPA, iya, ya. IPA, ya. IPA, idgham, idhar, yang kayak gitu. Iya. Mahirijul huruf belajar juga nggak? Iya. Ya, selain belajar tajwid, belajar tafsir Quran, belajar apa lagi di LKP Nurul Imam, Mas Gama? Sirah Nabawiyah. Wih, Sirah Nabawiyah itu apa, Mas? Sirah Nabawiyah adalah itu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan atau kisah tentang Nabi Muhammad Muhammad SAW ya. Gama belajar tentang itu. Ya. Oh. Coba Pak Rizal mau nanya, Pak, Nabi Muhammad lahir di kota mana? Di Madinah. Di Madinah. Ya, tahun berapa? Tahun 1940 Hijriah. Tahun 1900 Hijriah ya. Oke. Mas, nih kan kalau belajar Al-Quran itu atau penghafal Al-Quran ya, Gama juga suka ngapal Al-Quran ya waktu di LKP Nurul Imam? Iya. Berapa juz yang udah Gama hafal? 130. Juz 30 aja? Iya. Oh, kalau surat Al-Baqarah tahu nggak? Al-Baqarah ya. Kurang tahu? Kurang tahu ya. Oh, oke. Mas Gama, kan kalau penghafal Al-Quran itu pasti suka mendengarkan murotal Al-Quran ya? Iya. Siapa qori internasional atau qori dunia yang Gama tahu? Itu tafsir Qori adalah Syekh Abdul Amadud, Syekh Al-Kamili, Syekh Al-Farsi, Syekh Al-Sudais, Syekh Al-Syafri, dan Syekh Al-Husali, dan Syekh Jabir. Oke, kalau qori yang paling Gama sukai di dunia ini siapa? Syekh Al-Madud. Oke. Kalau qori asal Indonesia yang Gama ketahui ada siapa aja, Mas?
Saya Ustaz Fatul Aziz Fatul Aziz itu asalnya dari mana? Lombok. Oh, asalnya dari Lombok. Gama suka dengerin Syekh Fatul Aziz di mana? Ada kongres mubaraknya. Dan saya komedi Asudai sama saya Ahmad Sawi. Al-Gomidi As-Sudais ya. Kalau Al-Gomidi itu Korea asal mana tuh? Itu asal dari Saudi Arabia. Dari Saudi Arabia. Gama suka dengerin Al-Gomidi, Syekh Al-Gomidi di mana? Di laptop, di HP atau di speaker Quran? Speaker Qurannya. Oh, di speaker Quran. Oke. Menurut Gama, hal yang paling sulit ketika sedang menghafal Al-Quran itu apa yang sulitnya? Maksudnya itu ayatnya panjang. Apa? Ayatnya panjangnya. Oh, kesulitannya ketika menghafal ayat Al-Quran yang panjang. Iya. Contohnya dalam surat apa tuh ayat-ayat yang panjang tuh? Itu surat Al-Baqarah ya. Oh, surat Al-Baqarah ayatnya panjang-panjang tuh. Iya. Kalau surat Al-Ikhlas sulit nggak? Mudah. Mudah ya. Kenapa mudah? Nah, itu pendek-pendeknya. Nah, ayatnya pendek-pendek. Tahu nggak Mas Gama, surat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban bersyukur ada di surat mana? Ada surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. 7. Gimana ini itu bunyi bacaannya? Azana bikum ya syakatum azdannakum wa in wa inna azabi lasyadid. Masya Allah ya, tahu apa artinya itu tuh? Da'ilatlah ketika bersyukur dan melihara kamu, dan jika kamu itu sebab makannya dan azab yang sangat keras. Ya, jadi ketika kita mau bersyukur maka akan ditambah nikmatnya seperti itu. Tapi ketika kita kufur tidak mensyukuri nikmat, ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat pedih gitu artinya. Iya. Oh, artinya seperti itu. Kalau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua ada di surat mana tuh Mas? Ada surat ayat 23 sampai 24. Lihatnya ke sini ayat berapa? Ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai. Gimana bunyi bacaan suratnya itu tuh? Qala rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa ihsana. Inna yadghamna indahuma fi wa ta'anhuma wa qulak. Fala takulahuma fi wa la ta'ma. Fala takulahuma fi wa la ta'ma wa qul qawlan karima. Rabbi alaina janakum wa qul rabbi zidni Masya Allah. Itu tuh ayat Al-Quran tentang apa Mas? Itu kewajiban itu sama Berbakti. orang tua. Oh, berbakti kepada orang tua. Wah, hebat ya, Masya Allah Mas Gama tahu. Coba ini yang ketiga, kalau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mendirikan sholat, tahu nggak Gama? Ini surat pokoknya 238. Surat apa? Al-Baqarah ayat 238. 238. Iya. Gimana itu bunyi bacaannya? Hafizu ala salawati wassalati wusta wa qumu lillahi qanitin. Tentang apa itu surat itu tuh? Ayat Itu suratnya. tentang apa ayat itu tuh? Kewajiban mendirikan sholatnya. Kewajiban mendirikan sholat. Gimana tuh artinya, tahu nggak? Penyalan nomor dan sholat dan sudah wusta dan kemudian kepenyataan. Oke, ya, Masya Allah tahu ya. Oke, Pak Rijal terakhir ini mau tes hafalan Gama boleh? Ya. Kita sambung ayat ya. Ya. Boleh? Ya boleh. Coba Gama teruskan ayat ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Masya Allah, benar ya jawabannya. Coba ini Mas. Wa
man ja'aka yas'a. wa huwa yahsya Terusin. wa amtara huwa talaha. Cukup, pinter ya, tahu. Coba ini ayat yang panjang ya, Pak Rijal, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila aminu kama amasum qalu inna masufaha ala inna sufaha walakin la yaqilun. Masya Allah, pinter ya, benar itu juga. Surat apa itu, Mas? Baqarah Al-Baqarah. Ayat keberapa coba? 13. 13. Ayat yang menjelaskan tentang apa itu coba? Itu ayat tentang golongan munafiknya ya. Oh, golongan yang munafik, orang-orang yang munafik. Ya, Apa artinya, tahu nggak? nggak tahu, kurang tahu ya. Kurang tahu. Oh, Ya. oke, nggak apa-apa ya, udah hebat. Tahu suratnya, tahu bunyi bacaannya, tahu ayat keberapa. Pinter sekali. Oke, cukup ya. Ya. Terima kasih ya. Iya. Sekarang aku bertanya beberapa hal tertangon kepada Pak Rizal. Boleh? Boleh, silahkan, Mas. Pak Rizal, kalau Pak Rizal pernah belajar Al-Quran tidak? Tentu Pak Rijal pernah belajar Al-Quran. Kan wajib ya kita sebagai umat Islam itu belajar Al-Quran. Di mana Pak Rizal belajar Al-Qurannya? Pak Rijal pernah belajar Quran di pesantren, pernah di pesantren Pak Rijal belajar Quran. Pernah pesantren di mana? Pak Rijal pernah pesantren belajar Quran di pesantren Cijaura, ada tuh di Buah Batu Bandung, di Cijaura. Ya. Apa saja pelajaran yang ada di pesantren itu? Pelajarannya banyak, Mas. Dari belajar Al-Quran, belajar kitab gundul. Tuh, kitab gundul. Tafsir, belajar tentang fikih, ya cara berwudu, pakai kitab Sapina. Terus belajar tentang sejarah ya di dalam Sirah Nabawiyah tadi kayak Gama sama. Bahkan belajar bela diri juga ada waktu itu di pesantren Pak Rijal. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Ada, nah kitab Riyadhus Shalihin juga. Sahih Bukhari ada. Sahih Bukhari ada. Coba, emang tahu Gama kitab Riyadhus Shalihin tentang apa itu kitabnya? Itu larangan yang menaik harta ya. Jadi di dalam kitab itu tentang ilmu, tentang adab ya. Siapa kau yang Pak Rizal sukai? Pak Rijal suka dengerin Qori Muzamil, suka. Terus kalau dulu tuh ada, Mas, Qori siapa, Muammar, tahu nggak Gama Muammar? Muammar itu apa? Iya, seorang Qori asal Indonesia. Terus suka dengerin Qori Muratal Quran dari Qori Salman Al-Farizi, suka. Surat favorit Pak Rizal? Pak Rijal paling seneng surat Al-A'la. Apa keuntungan kalau kita sering baca Al-Quran? Keuntungannya kalau kita sering baca Al-Quran tuh hati kita jadi tenang ya. Terus Al-Quran ini kan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Jadi kalau segala perilaku yang kita lakukan itu tuntunan petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Kalau menurut Gama apa itu keuntungan kalau kita sering baca Al-Quran? Kalau keuntungan Al-Quran itu adalah hatinya tenang ya. Hatinya menjadi tenang. Iya. Terus dapat apa? Dapat pahala. Pahala ya. Cukup. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh penghafal Quran?
Penghafal Al-Quran itu sebaiknya senantiasa menjaga hafalannya. Nih kayak Gama kan udah hafal juz 30 ya. Ya, jadi hafalannya harus dijaga, harus terus dibaca ya, harus terus dihafal, terus di murojaah. Tahu nggak murojaah? Ngonte itu apa? Murojaah itu menghafal atau membaca terus-terusan ya, menghafal lagi, menghafal ulang. Iya. Terus penghafal Al-Quran itu harus memiliki akhlak yang baik ya, perilaku yang baik. Harus berbakti, sayang kepada orang tua, lingkungan, ya kayak gitu. Iya.